Shalom saudara sekalian, kita lanjut untuk introduksi kitab Perjanjian Lama dan bersyukur kita sudah sampai kitab Sakaria. Nah, kemarin kita sudah belajar kitab Hagai dan hari ini kita akan belajar kitab minggu ini kita belajar kitab Sakaria. Memang antara Sakaria dan Hagai ini satu masa di mana mereka memang kalau kita lihat kemarin waktu kita belajar kitab Hagai itu bersama-sama dengan Zerubabel, lalu imam besar Yosua bin Yosadak, lalu ada Nabi Hagai dan Nabi Sakaria bersama-sama kembali ke Israel, ke Yerusalem untuk membangun bait suci dan nanti tembok Yerusalem. Jadi ini sejaman dengan Hagai, Nabi Hagai. Mari kita akan lihat untuk introduksi kitab Sakaria. Ya, kitab Sakaria. Sebentar, saya masih ini pointer ya. Nah, sudah sekarang kita lihat untuk judul kitab. Judul kitab ini diambil dari nama penulisnya, yaitu Sakaria. Kata Sakaria berarti Yahweh ingat. Ya, jadi Yahweh ingat apa? Ingat akan janjinya untuk memulihkan bangsa Israel untuk kembali ke tanah perjanjian. Dalam Septuaginta dan Vulgata menyebutnya dengan Sakarias. Nah, mari kita akan lihat untuk penulisnya. Secara umum para ahli setuju bahwa kitab ini ditulis oleh Sakaria. Hal ini nyata dari isi kitab yang berisi penglihatan yang diberikan Allah kepada Sakaria untuk disampaikan kepada umatnya. Sakaria bin Berekia bin Ido adalah imam yang memimpin kaum Lewi. Nehemia 12 ayat 4 dan sejaman dengan Zerubabel, Esra 6 ayat 14 dan sejaman dengan Hagai. Nah, mari kita akan lihat kitab Sakaria pasal 1 ayat 1. Silakan saudara ambil Alkitab lalu saudara boleh bersama dengan saya membaca. Yaitu Sakaria pasal 1 ayat 1. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Sakaria bin Berekia bin Ido. Dari sini jelas bahwa kitab Sakaria ini berisi firman yang datang dari Allah kepada Nabi Sakaria bin Berekia bin Ido. Oleh karena itu jelas bahwa kitab ini ditulis oleh Nabi Sakaria. Tahun penulisan, Sakaria masih sangat muda, pasal 2 ayat 4. Ketika bekerja sama dengan Hagai dalam seruan pembangunan tahun 520 sebelum Masehi. Nubuatnya yang terakhir, ya, ini kita lihat berapa pasal nih. Kok cuma 7 doang. Jadi kita cek ya. Terjadi 2 tahun kemudian, 518. Oleh karena itu, ya sekitar tahun itulah kira-kira ini ditulis. Jadi kalau kita lihat, ini Nabi Sakaria itu sejaman dengan Hagai. Ya, sejaman ya. Karena mereka memang bersama-sama. Tema kitab. Kitab ini yaitu pemulihan. Kitab Sakaria ditulis untuk memberi semangat kepada kaum remnant, ya, sisa orang yang pulang untuk menyelesaikan rekonstruksi bait suci. Sang Nabi juga menunjukkan bahwa Tuhan bekerja dalam memulihkan Israel untuk kembali ke warisan rohani mereka, mempersiapkan kedatangan Mesias. Ya, pembangunan bait suci. Secara doktrinal, kitab Sakaria menunjukkan pentingnya peran bait suci guna mengembalikan relasi umat Israel dengan Allah. Kitab ini juga memperlihatkan providensia, pemeliharaan Allah untuk membawa kembali umatnya ke tanah air mereka. Hal ini menyoroti dekatnya hari Mesias yang akan memulihkan kehidupan rohani umatnya. Ya, secara umum sama seperti kitab Hagai. Terus mendorong. Ya, setelah kalau kita lihat di kitab Hagai kan jelas di mana terjadi kemerosotan. Begitu banyak tantangan
yang dihadapi waktu membangun bait suci, baik dari Samaria, orang-orang Samaria, maupun tekanan-tekanan lain, dan juga kerohanian mereka yang kendor, menyebabkan pembangunan bait suci tidak bisa berjalan dengan lancar. Nah, mari kita akan lihat untuk garis besar kitab Hagai, kitab Sakaria, salah saya. Ajakan untuk bertobat ya 1-6, 8 penglihatan. Ya, kalau kita lihat ini ada penglihatannya, penglihatan kuda dan penunggangnya, penglihatan 4 tanduk dan 4 pandai besi, penglihatan penyidik dengan tali sifat, penglihatan menaruh emas, penglihatan scroll terbang, lalu penglihatan perempuan dalam gantang, dan penglihatan 4 kereta perang. Ya, ini secara umum. Silakan nanti saudara baca sendiri di dalam kitab ini, kitab Sakaria ya. Iya betul. Ini isinya cuma penglihatan-penglihatan kebanyakan. Penglihatan dan silang. Ya, kayaknya terlalu singkat untuk introduksi kitab Sakaria. Ini yang saya siapkan. Jadi nanti bagian-bagian yang belum saya bahas untuk video ini, saya akan buatkan video kedua untuk introduksi kitab Sakaria. Ya, jadi nanti saya akan buatkan introduksi kedua untuk kitab Sakaria, supaya bagian-bagian yang belum dibahas di dalam video pertama ini saya akan bahas di video yang kedua. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati.